paling happy mimpi. Makanya aku mencoba lucid dreaming sebenarnya. Mencoba bisa lucid dreaming, tapi begitu masuk ke fase lucid dream itu, hal yang pertama aku coba adalah Hai guys, seperti yang Andri bilang di video sebelumnya, bahwa sekarang kita ini lagi mau launching buku tentang perjalanan kita kemarin, Kehilangan Conan. Yang paling spesial dari buku ini adalah ada QR code-nya. Jadi kalian bisa langsung scan QR tersebut dan nonton video di mana kita berada saat itu. Jadi kan orang biasanya kalau baca buku ada imajinasi yang keluar ya, ada menggambarkan, menghayal gimana kejadiannya. Nah jadi kalian gak usah lagi menghayal, jadi kalian bisa langsung lihat kejadian itu saat kita mengalaminya. Kan kita sudah merekamnya dari awal sampai akhir perjalanan ini. Jadi kalian bisa lihat semuanya secara beruntun sesuai dengan apa yang kalian baca. Kemarin kan aku yang ditanya Andri, sekarang giliran aku tanya Andri bagaimana pengalaman dia nulis buku ini. Apa pengalaman paling mengejutkan yang diceritakan dalam buku ini? ternyata apa yang aku alamin sama kamu alamin beda. Buat pembaca ya. Tapi emang kamu udah tahu sebelumnya? Ya enggak. Baru tahu juga. Gimana sih? Iya, aku banyak hal yang aku baru tahu waktu baca ini versinya kamu. Gimana perasaan kamu saat pertama kali kamu sadar bahwa kamu merasa di-prank sama Tuhan? Lebih ke apa ya? Karena sempat terbesit kayak gini loh, orang udah waktu di tengah-tengah di prank nih belum sampai klimaks sudah. Jangan-jangan nih bener gak ya? Jangan-jangan di otak tuh udah kayak bercabang antara dua pilihan nih. Ini endingnya bener, bisa sesuai apa yang gue harapkan sama apa yang gak aku harapin. Dan di tengah-tengah gitu kayak bisa jadi kesini nih yang nggak diharapin gitu loh, kayak aduh, tapi nggak ada jalan mundur juga kan, lebih ke jadi perasaan kamu shit, apa gitu loh, fuck. Ya gitulah, yang benar-benar merasa fucked up banget sih dari awal. Udah pendeknya kesini, di tengah-tengah kok kayaknya bisa belok ya ke arah yang nggak aku harapin. Dan begitu bener-bener belok, oh no gitu. Lebih kayak gitu. Apa pelajaran terbesar yang kamu pelajari dari pengalaman ini? Tuhan itu tidak seperti ekspektasi kamu. Karena kalau Tuhan itu bisa masuk di boxnya kotak kita, berarti ya dia nggak cukup besar untuk jadi Tuhan sebenarnya. Tuhan itu tidak bisa diprediksi lah intinya. Karena ekspektasi aku udah taunya Tuhan tuh kayak begini, tapi ternyata dia bisa melakukan hal-hal yang tidak aku inginkan. Apa kamu pernah merasa marah sama Tuhan? Terus gimana ngatasinnya? Pernah marah sama Tuhan apa enggak? Ya jelas pernah. Tapi untuk bilang yang kemarin itu marah sama Tuhan itu kayaknya di luar kategori itu. Jadi kalian mesti baca dulu, baru mengerti apa maksudku. Gimana Kehilangan Conan mengubah pandanganmu tentang hidup? Mengubah pandangan tentang hidup udah pasti berubah banyak, jadi less ambisius, lebih ngerti kalau hidup tuh ngeflow. Karena kalau dulu kan masih punya cita-cita, masih punya impian, dan kayaknya dulu masih bisa lebih ngotot mau ini itu. Nah, sekarang mikirnya kayaknya apa yang kita ngototin belum tentu kejadian, dan bisa jadi nggak akan kejadian gitu loh. Jadi tapi ngeflow tuh bukan berarti malas-malesan ya, tetap ngelakuin apa yang kita bisa, jalan mana yang kebuka kita jalanin, tapi jangan berpegang pada hasil akhir yang kita mau, karena ternyata hidup tidak sesuai ekspektasi kita. Apa yang paling dirindukan dari Conan?
Semuanya sama kayak kamu, semuanya. Oke. Gimana perasaanmu tentang masa depan setelah kehilangan besar ini? Blank dalam artian aku nggak mau nentuin masa depanku, Nggak mau harus berencana gitu. kayak bukan nggak mau berencana ya, berencana tuh harus, cuman masa depan kalau dulu tuh gitu kayak gini, kayak anak kecil kalau mau sesuatu tuh kan harus persis seperti apa yang di pikiran dia gitu. Kalau Kristal tuh lagi di fasenya ini nih, apa yang dia mau harus sesuai. Beda dikit aja dia bisa marah-marah. Nah, hal-hal kayak gitu tuh udah bahkan bener-bener total hilang. Jadi shifting cara pandangku sama sekali berbeda dari masa sebelum kita ke Bangkok sama setelah pulang dari Bangkok. Itu bener-bener totally different. Masa depan nggak terlalu ngoyo lagi. Tapi tetap direncanain. Sebagai kepala keluarga tetap mau nggak mau harus rencanain, karena kalau nggak merencanakan itu kayaknya nggak bertanggung jawab gitu loh sama keluarga. Jadi rencana tuh tetap planning. Nah, cuman planning yang mana yang berhasil, nggak ngotot kayak dulu lagi, nggak ngotot kayak harus jalan apa yang aku planning harus bisa jalan, flow aja. Apa yang kamu lakukan untuk menjaga semangat dan motivasi? Mengingat keluarga masih perlu dinafkahi. Kalau seandainya ya kemarin tuh yang pulang dari Bangkok terus bener-bener aku sisanya sendirian, aku kayaknya tidak punya semangat atau motivasi lagi untuk ngelakuin apa-apa. Langsung masuk panti jompo kali. Apakah ada momen ketika kamu merasa benar-benar terhubung sama Conan setelah kepergiannya? Waktu mimpi. Pas mimpi ya berasa paling happy mimpi, makanya aku mencoba lucid dreaming sebenarnya. Mencoba bisa lucid dreaming, tapi begitu masuk ke fase lucid dream itu, hal yang pertama aku coba adalah mencoba terbang, tapi nyusruk terus nggak bisa. Katanya lu masuk lucid dream kayaknya lu bisa meng-create apapun ya, ternyata tidak. Itu kayaknya bener-bener sekali yang bener-bener sadar doang. Setelah itu sempat pernah mencoba, tapi bukan mencoba, tiba-tiba sadar ini lagi mimpi, tapi gue sadar, tapi nggak sempat sampai mikirin mau ketemu Conan apa segala. Cuman masih ada beberapa kali setelah momen itu, beberapa kali mimpin Conan, dan itu yang merasa paling connected. Apa yang motivasi kamu buat nulis buku ini? Karena kejadian kita tuh unik. Satu, kejadian kita unik. Terus kita dua suami istri nih ya, mengalami hal yang hampir bisa dibilang bertolak belakang. Ya nggak bertolak belakang 180 lah, mungkin 150 derajat gitu. Tapi ya memang beda banget dari mungkin dari mindset awal, mungkin banyak kan mindset, pengalaman juga, background. Terus menurutku ini unik gitu loh, dan ini rasanya bisa jadi insight. Itu satu. Terus kedua, waktu kehilangan lah, aku cari referensi tentang grieving, tentang orang-orang yang kehilangan. Tapi banyak kan kalau di YouTube, dimanapun itu, banyak kan yang cerita adalah psikolog. Mereka cuma cerita tentang proses kehilangan tuh apa aja. Nggak ada yang cerita pengalaman, yang mana aku cari referensi untuk cari teman sebenarnya. Terus cari teman, selain cari teman, mau tahu gimana sih orang lewatin ini gitu loh. Bukan yang psikolog ngajarin kita stepnya ini aja, terus gitu, terus lo harus gini nih. Padahal si psikolog itu belum tentu ngalamin hal yang sama. Dan karena itu menurutku mereka yang belum ngalamin hal yang kita alamin, kayak Anda tidak kurang pantas Anda memberikan nasihat gitu. Oke. Terus sama ada satu lagi perasaan, apa ya? Oh, legasi. Karena
aku nggak mau hidup Conan tuh cuma berakhir sebagai duka di keluarga kita. Buat aku mendingan cerita Conan ditambah anaknya dan spesial gitu ya. Di buku itu dijelasin kenapa dia spesial banget, dan yang follow kita dari dulu udah tahu pasti spesial. Kenapa Conan begitu spesial? Aku nggak mau Conan cuman berakhir jadi duka doang, jadi kenangan doang. Tapi kalau ada bukunya, ada story-nya, itu legasi yang nggak akan pernah mati. Apa bagian tersulit dalam menulis buku ini? Waktu mereview menulis kejadian secara kronologikal. Kalau kamu tadi apa sih? Ya kamu waktu balik ke situ lagi kan. Aku tahu kamu tuh pasti lebih berat buat kamu kalau nulis. Nah, jadi makanya part itu aku yang tulis, dan aku pun nulisnya tuh udah nggak mau. Dokumentasi kita tuh banyak banget, sangat banyak yang sampai sekarang juga aku nggak berani buka-buka lagi, tapi nggak mau aku buang juga gitu. Nah, good thing dulu sempat mencatat secara kronologis apa aja yang Conan alamin, tanggal berapa aja, komplikasinya apa aja, dan itu udah sempat kita bikin di slideshow foto jurnal BMT-nya Conan. Kita pernah puterin juga di YouTube. Jadi aku capture dari situ sih banyak kan. Aku nggak berani buka-buka folder foto atau apalagi video. Wah, kalau seandainya endingnya berbeda, video itu tuh jadi sesuatu yang berharga yang mungkin akan sering aku lihat. Tapi karena endingnya begini, jadi memori itu jadi super painful gitu. Itu yang paling berat sih. Apa ada hal-hal yang kamu harapkan bisa dilakukan berbeda? Oh, ini harusnya pertanyaan buat aku nih, kenapa kamu nggak tanyain tadi? Aku udah tahu jawabannya, pasti nggak mau ke sini lah. Iya. Nah, tapi kan itu nggak bisa dibalikin. Kalau bisa lakukan berbeda, udah pasti aku. Kayaknya kita nggak punya anak ya. Ya atau kalau terpaksa ya itu bayi tabung. Iya. Ini belajar yang paling pelajaran yang paling penting adalah yaitu informasi itu penting banget, dan jangan ignorance. Bahkan bukan cuma jangan ignorance, tapi cari informasi gitu untuk sesuatu yang penting. Apalagi kayak pernikahan, punya anak tuh kan momen salah satu yang paling penting. Jadi bener-bener di prepare gitu. Dulu kita nggak punya informasinya, jadi kenapa kita mau ngomong gitu loh. Bukan begitu kita ngalamin ini terus kita shoot down. Makanya karena kita di sosmed juga kita ngomong panjang lebar tentang thalassemia supaya belajar dari pengalaman kita aja, nggak usah ngalamin sendiri, karena nggak asik banget dah. Karena kalau aku sendiri soalnya sebenarnya dibilang prepare udah, maksudnya kan setelah kehamilan Conan 5 bulan, berarti kan ada 4 bulan itu buat kita melakukan sendiri. Kita prepare yang terbaik yang kita bisa. Iya, yang kita tahu gitu. Maksudnya ya, kayak even aku kan baca-baca buku parenting, buku-buku hamil gitu, sampai penyakit-penyakit yang diturunkan pun ada sebenarnya gitu. Kayak Down syndrome itu bisa terjadi 25% bahkan setiap kelahiran, kayak contoh-contoh kayak gitu loh. Tapi ya thalassemia nggak ada di buku-buku itu. Ya iya, makanya kenapa kita berusaha untuk ngomong, supaya kita udah ngalamin nih, kita nggak tahu, kita nggak dapat informasinya. Kalau bisa ada orang yang dengar, jangan ignore gitu loh. Jangan menyepelekan lah sebenarnya. Jangan menyepelekan. Ini katakanlah udah married, tapi untuk punya anaknya gimana kalau dua-duanya minor-minor ya. Bayi tabung itu mungkin mahal, tapi mahalnya bikin bayi tabung itu tetap jauh lebih murah daripada dapat anak dengan thalassemia mayor. Mencegah memang lebih baik daripada mengobati gitu loh. Be wise. Apa arti di prank Tuhan menurut kamu? Seolah-olah digiring ke sesuatu yang ujungnya bagus, dan memang digiring, memang dipersiap, jalannya dibuka selebar-lebarnya, tapi ujung-ujungnya plot twist. Plot twist kayak di film tuh, plot twist ujungnya nggak sesuai ekspektasi. Dan kenapa aku kasih judul di prank Tuhan, karena ya lucunya
cerita ini jadi tontonan karena kita update di sosmed, kita publish. Tapi padahal kan tujuan ngupload dan publishnya kan bukan buat ya itu. Iya. Nah itu kan di prank berarti, maksudnya kita tujuan mempublish cerita kita justru pengen encourage orang gitu ya, pengen kasih edukasi, tapi ternyata ya edukasi juga sih bener, tapi yang super edukasi dan pertanggungjawaban kan sebenarnya yang lebih berat waktu itu. Iya, motivasi kita awalnya memang selain edukasi, pertanggungjawaban karena kita bisa ke situ harus hasil fundraising kan. Nah, itu niatnya pertanggungjawaban, terus kita jadi edukasi dan kita merasa ini Tuhan yang buka jalan karena memang kita di luar jangkauan kita biayanya, that's why kenapa kita fundraising. Terus tiba-tiba 4 miliar rupiah 2019 untuk treatment ini 2 anak tiba-tiba terkumpul hanya dalam waktu 3 minggu. Kalau bukan Tuhan yang bikin buka jalannya tuh siapa lagi? Dengan miracle segila itu ujungnya nggak sesuai harapan, jadi kayak apa ini maksudnya gitu, kayak dikerjain gue. Dan karena levelnya Tuhan jadi mainannya nggak asik gitu ya. Mainannya pakai nyawa, kurang ajar. Kurang asem. Bahkan di setiap detail yang kecil pun kita melihat sesuatu yang terlalu ajaib untuk berarti ini detail terkecilnya pun memang diarahkan untuk maut gitu. Enggak, bukan untuk maut, tapi untuk nunjukin kalau Tuhan bertanggung jawab gitu loh. Dan ini ya itu point of view-nya yang menyebabkan kenapa bukunya ditulis di prank Tuhan, karena selain tujuan utamanya semua difulfill dengan sangat baik gitu. Jadi kayak memang sengaja. Kalau ngeprank kan gitu kan, orang dikasih apalah kayak semuanya baik tapi ujungnya doang satu titik doang di plot twist, terus diketawain rame-rame sama yang nonton. Oke, apa pesan utama yang kamu ingin sampaikan kepada pembaca melalui buku ini? Jangan mengotakkan Tuhan dalam kotak pikiran lu. Kadang-kadang kita itu ke orang juga gitu sih, kadang-kadang gitu kan, kita merasa ada orang tertentu yang mungkin udah kita kenal dekat, tapi ternyata dia melakukan sesuatu yang di luar frame pikiran kita gitu loh. Apa yang kamu harapkan untuk para pembaca setelah baca buku ini? Mengingat Conan terus. Conan gak cuma ada di hati kita, tapi di hati banyak orang, karena dari responnya, dari feedback yang kita terima dari orang-orang yang ngikutin cerita kita juga kan sering yang di luar ekspektasi kita kan. Aku sendiri wondering sih sebenarnya selama kita di sana apakah ada impact lain buat orang yang ngelihat Conan secara langsung gitu loh, nggak cuma di layar. Hopefully ini meninggalkan kesan yang sangat baik, ingat Conan sebagai anak kecil yang selalu tersenyum meskipun apa yang dihadapin tuh terlalu gila lah buat bocah 5 tahun. Buat umur berapapun sebenarnya. Apa yang kamu harapkan membaca ambil dari pengalaman kamu? Banyak sih, banyak layernya. Satu yang tadi jangan goblok. Kita berkenalan dengan thalassemia itu karena kita nggak punya informasinya. Jadi kalau ada orang yang udah kalau lu udah punya informasinya tapi tetap anggap remeh, anggap enteng, dan lu kena sendiri, ya bodohnya lu aja gitu loh, jangan bodoh gitu. Yang kedua yaitu hidup memang tidak adil, tapi ya begitulah hidup. Ya hidup nggak berjalan sesuai ekspektasi lo lah. Gimana kamu dan keluarga menghadapi kenyataan setelah kehilangan Conan? Kenyataan, realita memang pahit. Truth hurts. Realita tidak semanis ekspektasi. Udah terima aja. Ya terima. Gimana nemuin kedamaian setelah hilangnya Conan? Hal yang lucu itu, kedamaian itu nggak pernah hilang masalahnya. Oh ya? Itu yang
yang aku sendiri aneh. Nggak hilang beneran. Tapi bukan berarti kedamaian nggak hilang itu nggak painful ya. Cuman peace-nya itu tetap ada. Nggak pernah leave. Kalau kan tadi bilang ke Korea tuh damai. Terus sampai sini ada damai yang dibawa? Ada. Tapi kayak reda cuman 30% doang, sisanya tuh masih berkecambuk. Nah itu beda. Makanya aku nggak ngerti itu merasakan sesuatu pain yang gila-gilaan, tapi di saat yang bersamaan ada peace itu tuh aneh gitu loh. Dan aku berani bilang kalau peace itu nggak pernah hilang. Ini peace yang dirasakan tuh kayak gimana sih? Kayak gimana ya? Di setiap komplikasi, di setiap kejadian yang di luar nalar yang waktu kejadian di Bangkok itu apa ya? Bukan even nggak berbentuk suara yang ngomong kayak it's okay, you're gonna be okay. Enggak, tapi kayak ada apa ya? Nikmatin aja, lu nggak akan kenapa-napa gitu loh. Lu nggak akan kenapa-napanya kayak ya kan waktu itu mikirnya tuh tentang Conan selalu ya, cuman kayak it's meant to be gitu loh. It's meant to be, lu di sini watch, lihat. Kurang ajar kan? Ada perasaan peace itu, lihat aja, tapi bener-bener yang dilihat tuh nggak sesuai harapan. Makanya itu kenapa tuh judulnya di prank. Tapi kan itu kan waktu, nah ini kan setelah kehilangan. Iya, karena nggak pernah hilang, jadi aku nggak pernah nemuin lagi. Nggak perlu ditemuin lagi. Nggak perlu ditemuin lagi. Karena aku sama sekali nggak pernah merasa damai sih. Ataunya akunya aja kali. Gimana Kristal memberi kamu harapan dan kebahagiaan? Nah, tiap hari berantem kayak Tom and Jerry. Kepala. Kristal memberiku sakit kepala. Dek, kalau kamu nonton Ininya sakit hati. Ingat ya, mikir dulu, baru diajarin tadi, aku baru ajarin. Mikir dulu, baru do. Think and do. Jangan do dulu, baru nggak think. Dia nggak berpikir, dia sesuai apa yang perasaan dia aja. Iya. Pusing. Apa momen paling menyentuh dalam perjalanan Anda yang diceritakan di buku ini? Paling membuat saya tersentuh adalah aku baru tahu kamu waktu nulis, ada banyak hal yang baru tahu waktu kamu nulis gitu. Kok tersentuh sih? Bukannya banyakan shocking ya? Nggak tahu. Gini waktu nulis ada hal-hal yang membuat aku begitu selesai baca kayak kok bisa ya gue mikir begini gitu loh. Itu ada 1-2 kali momen itu sih. Jadi begitu selesai terus review balik lagi, oh bisa ya kepikir seperti ini. Gimana Anda menjaga hubungan yang kuat dengan keluarga di tengah kesulitan? Saya mengikuti aja nyonya. Di rumah doang? Ya maksudnya aku ngikutin ini kamu, kan banyak kan aku nurutin juga. Aku merasa banyak anak nurutin kamu soalnya. Gila aku gini, kamu yang bener aja gitu, kayak aku apa yang aku minta tuh selalu nggak pernah realistis buat Andri. Jadi lah ke Korea kan aku bilang kalau Tuhan sediakan, apalagi dengan kondisi seperti kemarin, dengan usiaku seperti ini, aku juga nggak yakin kalau misalnya itu diterima. Ya udah kan aku support juga, ya udah pergi sana. Support dengan marah-marah. Dengan jagain kis-kis. Sebenarnya nggak keberatan yang gimana banget juga. Maksudnya aku masih bisa handle aku. Iya. Kamu tinggalin sebulan juga masih aman. Anaknya bisa bangun, beresin tempat tidur, bangun pagi. Iya. Memang anaknya udah bisa itu semua. Enak aja. Bagaimana kamu mendefinisikan kekuatan dan ketabahan dalam buku ini? It's only by grace. Karena aku nggak ngerasa
Kuat dan tabah. Kuat dan tabah sebenarnya. Benar, it's only by grace. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi bisa menjadi gambaran buat kalian yang mau baca buku ini. Sekarang bukunya mau masuk tahap produksi. Dan rencananya kita mau publish buku ini awal Oktober. Semoga bisa ya. Coba tolong dukung dalam doa, kita selesai target dan kalian bisa segera baca buku ini.